akan kegiatan sharing seperti biasa. Jadi malam ini adalah edisi ke-64 ya kalau saya tidak salah. Jadi memang sekedar informasi Pak Fajri, jadi kita di grup kami itu memang kita tidak membatasi diri, walaupun kami misalkan di BPJS Kesehatan mungkin lebih berkecimpung ke ilmu kesehatan, verifikasi atau background pendidikannya juga kesehatan, tapi kita tidak menutup diri dengan terbatas pada itu saja. Jadi sebanyak mungkin ilmu-ilmu terkait ilmu-ilmu psikologi ataupun pengembangan diri lainnya kita terima dan kita ajak beberapa narsum untuk sharing di grup kami baik melalui Telegram maupun melalui Zoom. Alhamdulillah sampai saat ini Pak Fajri adalah narasumber yang ke-64 berkenan untuk sharing juga bersama kami. Jadi sebelumnya kita pernah mengangkat tema ini Pak sama mungkin Pak Andi kenal karena saya lihat juga di grup Bengkel Slide itu Pak Andi Sukma Lubis pernah mampir juga bersama kami sharing. Beliau waktu itu mengangkat mikroblog, membuat mikroblog semudah tersenyum. Baiklah mungkin itu saja dari kami dan mungkin untuk kesempatan yang pertama mungkin lebih bagus ketika ada mungkin sepatah kata dari pimpinan yang mewakili. Mungkin kita undang Pak Ropik, mungkin ada sepatah kata Pak. Kami persilakan Pak. Wah, Mas Momo ini. Baik. Sebetulnya bukan pimpinan Pak, karena di grup ini semuanya tidak ada pimpinan Pak. Semuanya sama Pak, semuanya siswa. Jadi di grup ini siswa, jadi semuanya posisinya sama sebagai pembelajar Pak. Mungkin sambutan dari kami Pak, ini Mas Nunu. Siap. Jadi Mas Nunu ini memang sangat kreatif sekali Pak. Beliau yang mampu menghimpun seluruh Indonesia untuk mampu belajar bareng itu hanya Mas Momo Pak. Jadi menumbuhkan semangat belajar bersama-sama itu Mas Momo. Jadi terima kasih buat Mas Momo, semoga jadi amal jariah juga termasuk pada pengajarnya, termasuk Pak Fajri ini. Amin. Mudah-mudahan jadi amal jariah yang amalnya yang pahalanya tidak terputus sampai dengan nanti yaumil akhir. Amin. Kami terima kasih Pak atas kesediaan Bapak sebelumnya. Mewakili teman-teman BPJS Kesehatan yang lain, kami mengucapkan terima kasih sebelumnya dan kami siap untuk menerima ilmu yang bermanfaat dari Pak Fajri. Dan ini Bu Dena sudah ngasih testimoni sebelum ini di grup kami sebelumnya di sana, sampaikan bahwa rugi loh kalau nggak ikut. Pak Fajri ini sangat keren sekali ya. Hari kita buktikan ini. Dan Bu Dena sudah belajar bareng berapa kali dengan Bapak Fajri, jadi beliau memberikan testimoni yang sangat baik di grup Tele. Mudah-mudahan kami bisa menyerap ilmu Bapak dengan baik Pak. Terima kasih mungkin dari kami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, mungkin terima kasih Pak. Dan mungkin untuk kesempatan kedua, dialog juga kita tidak persilakan atau dengar langsung dari salah satu murid Pak Fajri mungkin, yang terhormat Ibu Dena. Mungkin ada sepatah kata mungkin Bu untuk memotivasi teman-teman. Terima kasih Bu. Nggak usah lah ya, secara saya malu. Malu sama gurunya sendiri. Udah, jadi teman-teman ini bukan endorse ya. Saya waktu itu ngelihat Instagramnya Mas Fajri di Instagram ya, dari beberapa orang, kemudian saya tertarik ikut kelasnya, dan alhamdulillah selama ini bertahun-tahun saya kerja di BPJS dulu tuh teman-teman manggil saya material girl. Gadis matre ya, karena kerja saya itu bikin materi, bikin PowerPoint. Ternyata setelah belajar dari Mas Fajri, langsung ngerasa, oh ternyata saya bahkan nggak pernah tahu ada fitur ini di PowerPoint ya. Ya tapi jangan lihat keberhasilan Mas Fajri dari bagusnya saya ya. Saya cuma mau menimba ilmu aja, tapi tapi kalau masalah selera, masalah itu persoalan beda lagi. Setidaknya kita tidak akan rugi lah ikut Mas Fajri. Saya udah 3 minggu ya Mas Fajri, sama Mas Fajri tiap hari Sabtu selama BFH itu sama Mas Fajri. Jadi ini jangan disia-siakan. Oke, udah dimarahin sama Welly, katanya panjang banget. Well, nggak panjang kok. Udah dijapri, jangan panjang-panjang. Ya udah, terima kasih teman-teman.
Oke, terima kasih Bu Dena. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mungkin sebelumnya saya izin dulu menampilkan sedikit CV dari narasumber kita. Jadi ini beliau tadi mengirimkan, mungkin ada yang ingin mengenal lebih jauh terhadap beliau nanti. Langsung saja, saya sudah share tadi link Instagram Bengkel Slide di grup Telegram. Jadi nanti jangan lupa di follow saja karena di sana tentu sangat banyak inspirasi maupun ilmu-ilmu yang di-share oleh Pak Fajri Bengkel Slide. Jadi kemarin itu ada yang bertanya, oh kok ini fotonya gambar kucing? Tapi memang seperti yang disampaikan Pak Fajri ya, beliau lebih condong ke bagaimana Bengkel Slide, tidak usah Pak Fajri individualnya katanya yang ditampilkan. Mungkin itu saja, nanti untuk perkenalan lebih lanjut mungkin bisa disampaikan langsung oleh beliau. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Pak Fajri untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Ya, terima kasih Pak Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Salam. Pak Mukhlis, saya bisa ini sharing screen? Jadiin co-host saja, Mas. Boleh. Udah, sip. Ya. Oke, teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada teman-teman semua dari BPJS Kesehatan ya. Dan spesial pada Pak Mukhlis, terima kasih sudah menghubungi saya. Saya waktu pertama kali dikontak, percaya nggak percaya gitu. Ini karena biasanya yang ngontak dari individu ya, baru sangat jarang sekali dikontak diberi ke BPJS. Jadi alhamdulillah ini adalah sharing session kita akan bicara malam ini mengenai PowerPoint. Dan juga terima kasih pada Pak Rafiq yang sudah memberikan kesempatan dan juga Bu Dena. Ternyata kita bersama kurang lebih udah 3 minggu ya Bu. Jadi insya Allah besok minggu satu materi lagi yang nggak kalah seru dari materi sebelumnya. Jadi teman-teman semua, alasannya kenapa menggunakan kucing. Nah ini mungkin perlu saya jelaskan dulu ya. Jadi yang pertama, saya tidak terlalu fotogenik. Jadi kalau menggunakan foto saya mungkin tidak terlalu menarik posternya. Yang kedua, saya di poster itu mau langsung kasih lihat apa sih yang mungkin dilakukan oleh PowerPoint. Jadi ketika saya menggunakan gambar yang sudah dimodifikasi, ini akan lebih menarik ketimbang digunakan foto saya. Jadi teman-teman semua, malam ini kita sesinya langsung praktek ya. Jadi nanti bagi Bapak dan Ibu semua yang mau langsung mencoba, dan memang sebaiknya langsung mencoba, saya sangat menyarankan, karena ada pepatah kan, kalau kita cuma mendengar, itu cuma belajar 20% gitu ya. Tapi kalau kita mendengar dan mencoba, nah itu bisa sampai 70%. Jadi malam ini semoga apa yang saya share bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semua, terutama menjadi penambah ilmu juga bagi saya yang terus belajar. Baik teman-teman, ini penting sebelum kita mulai, jadi pastikan audionya di-mute ya, jadi supaya tidak ada suara dari luar masuk, karena biasanya kalau webinar gini suka banyak iklan, mulai dari ada tukang mie tek-tek lewat depan rumah, kemudian yang lain-lain kan masuk, suaranya jadi kurang enak ya. Jadi saya mohon Bapak Ibu semua, audionya bisa di-mute, kecuali nanti ketika ada sesi tanya-jawab, kita akan interaksi. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana? Kalau ada pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa gunakan kolom di chat box. Jadi bisa langsung ketik pertanyaannya, kasih hashtag tanya, nanti sesekali ketika sesi materi malam ini, saya akan cek di chat box, ada pertanyaan atau ada kendala seperti apa, nanti kita selesaikan. Ya, jadi sangat diperbolehkan Bapak dan Ibu semua malam ini, kalau misalnya mau colek bengkel slide, colek bengkel slide di Instagram sangat diperbolehkan. Nanti kita akan repost di Instagram bengkel slide. Nah, mengawali sesi malam ini, teman-teman, saya mau tanya dulu nih. Kira-kira kalau saya beri pertanyaan seperti ini,
Teman-teman mungkin bisa jawab di chat box. Kira-kira dijawabnya seperti apa? Silakan ketikkan di chat box. Kalau saya tanya seperti ini, Bapak dan Ibu boleh jawab pertanyaannya melalui chat box. Oke, dari ini Mbak atau Mas ya? Mbak Epi. Oh iya, F soalnya nih. Oke, kemudian ada lagi yang dari Medan. Nggak berani jawab, takut ketahuan angkatan. Jadi kayaknya Mbak Dena nih teman saya main gundu kecilnya nih. Kita satu angkatan kayaknya Mbak. Dari Mas Nandar. Oke. Pak Rofik ketahuan sih. Nggak apa-apa Pak, ada istilah tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Yeah. Jadi usia nggak apa-apa nambah terus, yang penting wisdom-nya juga selalu bertambah. Oke, teman-teman semua, terima kasih untuk responnya. Perkenalkan, nama saya adalah Fajri, lengkapnya Fajri Marifatullah. Saya seorang presentation designer. Jadi sesuai dengan namanya, ya pekerjaannya membuat slide. Meskipun pada awalnya saya kurang lebih bekerja selama 12 tahun di Indosat, Medan Merdeka Barat, di head office. Jadi kemudian 2018 akhir, saya keluar dari perusahaan dan merintis karir sesuai dengan passion saya. Dan jadilah saya sampai dengan hari ini seorang presentation designer dan membangun sebuah brand di Instagram, bukan Instagram ya, di sosial media dengan nama Bengkel Slide. Kenapa namanya Bengkel Slide? Karena di bengkel biasanya kita ngoprek ya. Dan karena memang hobinya ngoprek slide PowerPoint, nah jadilah namanya Bengkel Slide. Kemudian tahun 2019 saya mendirikan sebuah kelas online atau e-class yang disebut dengan Mastering PowerPoint. Ini sekarang sudah se-Indonesia, bahkan ada beberapa yang datang dari mancanegara. Jadi Bengkel Slide ini, teman-teman, ini adalah sebuah komunitas. Jadi kayak, kalau istilah di teman-teman, ini ya, kayak, kita berusaha untuk mengekstrak apa yang ada di dalam kepala, untuk dituliskan menjadi sebuah materi yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Dan tumbuh dari waktu itu saya resign itu sekitar 150 orang, dan sampai hari ini kita punya kurang lebih 2.300. Jadi kita mengawali karir dari grup Telegram, kemudian ke YouTube, dan kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu masuk ke Instagram. Jadi sampai dengan saat ini, alhamdulillah kita mencoba untuk terus menginspirasi banyak orang dan berbagi pengetahuan mengenai PowerPoint dan presentasi. Teman-teman boleh connect ke kami, jadi ini semua free, teman-teman. Instagram di-follow free, YouTube di-subscribe juga free, dan Telegram group kami juga free. Jadi teman-teman boleh masuk. Teman-teman boleh masuk, nggak akan ada bayaran di situ. Nah, kemudian ini adalah beberapa Instagram yang kami buat. Jadi memang pendekatan saya untuk berbagi mengenai PowerPoint ini, saya mencoba untuk menyentuh dari arah yang berbeda, teman-teman. Jadi kalau misalnya PowerPoint itu sesuatu yang teknis ya, belajar bikin slide, ya memang seperti itu ya. Cuman di Instagram ini saya mencoba mengemas PowerPoint ini menjadi sesuatu yang mudah untuk diikuti. Lucu, menarik, menyenangkan, ternyata banyak kejutan, ini, itu, dan segala macam. Nah, ini yang mau saya kemas menjadi sesuatu yang berbeda dari yang ada gitu. Karena kalau kita baca textbook atau kalau kita baca nonton tutorial di YouTube tuh kadang-kadang terlalu kompleks. Saya ingin light content yang ringan. Jadi memang belajar tapi belajarnya ringan. Nah, dari situ lahirlah konsep Instagram Bengkel Slide seperti yang hari ini. Dan Mastering PowerPoint sendiri, teman-teman, ini adalah sebuah e-class atau kelas online berbayar dari Bengkel Slide. Jadi kalau Bengkel Slide gratis, maka Mastering PowerPoint-nya ini yang berbayar. Oke, teman-teman semua, malam ini saya mau cerita dulu ya, sebelum kita mulai materinya. Jadi, sebetulnya pertanyaan yang sering banget ditanyakan kepada saya adalah, Mas, kenapa sih pakai PowerPoint? Nah, ini mungkin saya juga harus jelaskan juga, kenapa bukan Photoshop, kenapa bukan Illustrator, Corel, dan sebagainya gitu. Jadi yang jelas gini, teman-teman,
terlepas dari jawaban yang akan saya berikan, sebetulnya PowerPoint itu adalah jalan hidup saya. Jadi pilihan ya. Jadi ketika hidup harus memilih, ya pilihannya ke PowerPoint gitu. Nah, kalau ditanya jawaban benernya, itu ada 3 ya, setidaknya. Yang pertama, PowerPoint itu generik. Artinya apa? Artinya gini, hampir di semua komputer itu ada Microsoft Office, kita tahu itu ya. Dan di dalam Microsoft Office sudah pasti ada PowerPoint. Dan karena inilah saya menyebut PowerPoint itu generik. Hampir semua komputer atau laptop itu ada. Jadi relatif enak. Yang kedua, PowerPoint ini mudah dipelajari, teman-teman. Maksudnya gini, berbeda dengan perangkat, berbeda dengan aplikasi desain lainnya seperti Photoshop, Corel, dan sebagainya, relatif butuh tambahan waktu ketika teman-teman mau mengeksplor lebih lanjut. Tetapi di PowerPoint nggak usah. Jadi relatif ringan karena secara interface katakanlah mirip sama Word, mirip sama Excel. Jadi tinggal kita belajar menunya satu persatu aja apa yang berbeda dengan yang lain. Jadi di sini, dan juga yang paling penting, PowerPoint ini ringan. Ada beberapa teman saya yang tadinya desainer Corel, sekarang pindah ke PowerPoint. Desainer Photoshop, pindah ke PowerPoint. Saya pun dulu mengawali karir dari desainer Photoshop, dan sekarang hijrah ke PowerPoint. Nah, yang ketiga, PowerPoint itu selalu update, teman-teman. Office itu sekarang ada 2 versi, yang menggunakan tahun dan yang langganan bulanan atau tahunan. Yang menggunakan tahun kayak Office 2013, 2016, 2019. Nah, ini adalah Office yang sifatnya tahunan, dan ketika ada update fitur, maka kita harus install lagi yang baru. Contohnya misalnya kalau kita mau gunakan transisi morph, maka harus menginstal Office 2019. Kalau pakai 2013 atau 2016 nggak akan ada fiturnya. Nah, berbeda dengan yang itu, saya menggunakan yang namanya Microsoft 365, teman-teman. Nah, Microsoft ini bukan jualan, dan saya nggak di-endorse sama Microsoft. Enaknya cuman gini, ketika kita menggunakan Microsoft 365, setiap ada fitur yang baru, maka otomatis saya mendapatkan updates. Jadi, kayak aplikasi di handphone aja, sesuatu yang baru, dapat notifikasi, install, update, selesai. Udah. Jadi nggak perlu uninstall lagi, karena ini memang selalu update terus-menerus. Oke, teman-teman. Jadi, intinya saya mau bilang bahwa PowerPoint itu punya kemungkinan yang tidak terbatas. Satu-satunya batasan adalah rasa kreasi dan eksplorasi dari kita sendiri. Jadi, kalau ibaratnya the man behind the gun itu adalah kita, sebagai orang yang pegang keyboard sama mouse, maka PowerPoint ini sebagai sebuah gun, sebuah senjata, ini keren banget dan udah sangat mumpuni. Tergantung mau digunakan seperti apa. Dan malam ini, teman-teman, kita akan belajar sesuatu yang beda. Jadi kalau misalnya teman-teman di kantor biasa menggunakan PowerPoint untuk kebutuhan membuat slide, nah malam ini kita nggak akan bikin slide. Malam ini kita akan membuat kreasi dari PowerPoint. Jadi kalau kemarin sudah di-broadcast oleh Pak Mukhlis ya, di grup, yang posternya gambar kucing. Nah, itu adalah sebuah kreasi dari PowerPoint yang malam ini kita juga akan sempatkan untuk belajar bagaimana cara membuat poster seperti itu dari PowerPoint. Oke, teman-teman semua, sampai di sini saya berhenti dulu. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada, silakan ditulis di chat box. Kalau nggak ada, silakan ketik lanjut di chat box. Nanti kita akan lanjutkan. Kalau kalau sudah oke, ketik lanjut. Kalau ada yang mau ditanya, silahkan tulis pertanyaannya di chat box. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, malam ini teman-teman, apa yang mau kita buat? Oke, iya betul. Seimut itu PowerPoint. Makanya kalau dikasih gambar kucing jadi imut, kalau dikasih gambar narasumber jadi agak-agak males gitu ya. Oke, malam ini teman-teman kita akan mencoba untuk membuat seperti ini. Jadi dari gambar yang orang seperti ini, kita akan belajar bagaimana membuat crop to shape. Jadi di crop menjadi bulat dan bulatnya bulat sempurna. Yang kedua nanti kita akan coba tambahkan background shape berwarna seperti ini. Dan model seperti ini akan sangat bagus sekali kalau misalnya teman-teman sedang membuat kayak materi publikasi gitu ya, atau membuat misalnya ID card buat kegiatan. Nah, ini sangat bagus sekali dan sangat berguna sekali ilmu seperti ini, karena biasanya kan narasumber gambarnya bulat ya,
Nah, itu akan sangat bermanfaat kalau teman-teman bisa melakukan seperti ini. Dan nanti kita akan lakukan sedikit modifikasi dengan tampilan seperti ini. Jadi saya sebut ini sebagai crop to shape tapi 3 dimensi. Artinya gambarnya ini muncul nih dari lingkaran. Kalau teman-teman lihat, gambar orangnya itu ada di dalam lingkaran, tapi gambar kepalanya itu keluar. Kalau yang sebelumnya kan orangnya di dalam lingkaran ya, mungkin kebayang. Nah, kalau yang ini gimana caranya nanti kita bahas. Dan teman-teman semua, ini yang saya buat di pamflet, yaitu membuat brush effect dengan PowerPoint. Nah, saya juga sudah titip file latihan malam ini ke Pak Mukhlis. Jadi di dalam file latihan tersebut, teman-teman ada font dan ada gambar. Nah, fontnya nanti teman-teman bisa install, karena untuk membuat manipulasi seperti ini, kita membutuhkan font tambahan dari luar. Oke, teman-teman semua, sudah siap untuk belajar ya? Bismillah, mari kita mulai sesi malam ini dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama kita belajar. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Oke, langsung aja teman-teman, kita buka PowerPoint-nya. Nah, langsung aja deh. Jadi biar waktunya efisien ya. Oke, teman-teman semua, silakan buka slide kosong seperti ini. Kita yang pertama akan membuat yang namanya crop to shape. Jadi gambarnya, kita punya gambar orang, kemudian ini gambar ini akan kita crop sempurna menggunakan PowerPoint. Oke, teman-teman semua, kalau yang sudah buka PowerPoint-nya, silakan ketik di chat box sudah. Jadi saya tahu statusnya. Yang sudah, silakan ketik sudah. Oke, sudah ya. Siap. Oke. Nah, teman-teman, ini yang saya share di di file latihan. Jadi ada 2 folder. Yang pertama font. Isinya ada 2, yaitu Brush King sama Routledge. Nah, ini kalau bisa install dulu aja, nanti saya jelaskan kegunaannya. Dan yang kedua adalah image. Nah, image ini ada beberapa gambar yang akan kita gunakan dalam latihan malam ini. Nah, sebetulnya ini contoh aja, teman-teman. Kalau mau pakai gambar sendiri, nggak ada masalah. Cuman ini saya memudahkan saja, daripada teman-teman cari-cari gambar, kita gunakan gambar yang ini. Oke, teman-teman. Jadi, pertama kita buka slide kosong. Slide 1 seperti ini, dan kemudian kita masukkan gambar employee yang ini, teman-teman, ke dalam PowerPoint. Nah, jadi kita masukin aja. Ini masukin gambar biasa ya, teman-teman. Insert shape biasa ke dalam PowerPoint. Kalau misalnya ada yang mengalami kendala atau bingung atau langkahnya ketinggalan, silahkan tulis di chat box ya. Jadi saya tahu posisi teman-teman ada kendalanya di sebelah mana. Nanti ketika sudah selesai menjelaskan, saya akan balik ke pertanyaan itu. Oke. Nah, yang harus dilakukan apa, teman-teman? Yang harus dilakukan adalah seperti ini. Sebentar. Teman-teman klik 2 kali. Bapak dan Ibu bisa klik 2 kali di gambarnya. Kemudian ketika diklik 2 kali, maka akan muncul menu namanya picture format. Sebentar, ini saya hidupkan dulu. Nah, perhatikan kalau standarnya, teman-teman di sini menunya paling kanan tuh namanya help ya, yang di atas ya. Tapi kalau gambarnya ini kita klik 2 kali, maka muncul yang namanya picture format seperti ini. Dan perhatikan di sebelah kanan itu ada yang namanya crop. Ada ya. Nah, teman-teman, di bagian crop ini di bawah tulisan crop itu ada tanda panah kecil ke bawah. Nah, itu bisa diklik, teman-teman, dan nanti akan muncul pilihan crop to shape. Nah, ini dia. Intinya di sini, teman-teman, kita akan pilih yang basic shape yang bentuknya oval. Ini ya. Dan kita pilih saja hingga hasilnya seperti ini. Gampang ya, teman-teman ya. Oke, itu langkah yang pertama, teman-teman. Wah, ada informasi nih. 3 desain terbaik versi pilihan narasumber akan mendapatkan pulsa GoPay masing-masing 50.000 dari donatur. Mantap. Terima kasih, Pak. Semoga menjadi amal soleh. Amin.
Oke, teman-teman, balik ke materi ya. Jadi, yang pertama, kita melakukan crop to shape dengan bentuk oval, seperti ini. Yang kedua, teman-teman, kita klik lagi 2 kali gambarnya, kemudian kita pilih crop lagi sama, dan kita pilih yang bawah, aspek rasio, dan di sini kita pilih square, dan kita pilih 1:1. Sehingga ketika ini kita pilih, maka hasilnya seperti ini. Oke, saya berhenti di sini dulu, teman-teman. Yang sudah selesai boleh ketik di chat box sukses gitu. Kalau yang belum, silakan tulis juga belum. Nanti kasih tahu saya kendalanya di mana. Oke, sukses ya. Dari Mbak Titi sukses, dan Mas Charles sukses. Oke, sip. Nggak ada yang kendala ya. 1:1. Jadi skalanya pilih yang paling atas, pilih crop to aspek rasio, dan pilih yang paling atas square 1:1. Oke, sukses ya. Nah, gampang ya. Jadi, kalau sudah teman-teman, sekarang kita lihat di sini posisi gambar orangnya ini kan agak ke bawah ya. Jadi gambarnya kurang zoom di bagian kepala gitu ya. Nah, ini kita klik 2 kali aja, teman-teman. Dan sekarang kita pilih menu crop. Sekarang kita pilih icon crop-nya. Jadi nggak perlu klik yang tanda panah kecil yang di bawah, tapi crop-nya aja diklik, track gitu kan. Nah, kalau sudah nanti tampilannya akan seperti ini, di gambar di slide-nya. Dan perhatikan ketika kita pilih menu crop, maka di sekeliling gambar ini muncul marker, crop marker namanya. Jadi warnanya hitam di pojok-pojok. Gini ya, kelihatan ya. Nah, sekarang saya minta yang ada di pojok kiri bawah, teman-teman, itu diklik dan di-drag. Kita drag pelan-pelan ke atas, seperti ini. Dan teman-teman semua, hal yang paling penting ketika melakukan seperti ini adalah jangan lupa menekan tombol Shift di keyboard. Kenapa? Karena kalau tombol Shift-nya nggak ditekan, jadinya begini nih. Bisa melenceng-melenceng, bisa kelebaran, bisa kekecilan gitu. Tapi kalau teman-teman pencet tombol Shift di keyboard, maka dia akan proporsional. Nah, seperti ini ya. Jadi nggak akan lari-lari nih. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya merasa ini sudah cukup, udah oke, bisa dilepas tombol Shift-nya, dan inilah dia hasilnya. Cara melakukan crop to shape yang dari gambar besar menuju gambar lingkaran sempurna dengan menggunakan PowerPoint. Oke, sampai di sini yang pertama selesai, teman-teman. Gampang ya? Nggak susah kan? Inilah dia cara melakukan crop to shape menggunakan PowerPoint. Yang sudah sukses, teman-teman boleh ketik di chat box, sukses. Kalau ada yang menemui kendala, silakan ditulis kendalanya di mana, nanti saya bahas. Oke, sukses. Oke. Wah, ini jago-jago semua nih kayaknya nih. udah mantap. Nah, cara seperti ini teman-teman, ini sangat bermanfaat sekali kalau nanti suatu ketika membutuhkan material untuk publikasi yang sebuah acara. Nah, ini akan sangat bermanfaat sekali. Nah, yang kedua teman-teman, kita akan coba menambahkan garis tepi. Jadi bentuknya nanti seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia. Jadi ada garis tepinya seperti ini. Oke. Nah, sebelum itu dilakukan, teman-teman, saya minta slide-nya diduplikat jadi 2 ya. Jadi slide ini slide 1, diklik kanan, kemudian pilih duplikat slide. Jadi kita punya 2 slide yang sama. Ini adalah slide yang pertama, ini adalah slide yang kedua. Gambarnya sama persis. Oke, kita akan mulai dari slide yang pertama. Untuk menambahkan garis tepi, teman-teman, ini ada 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan outline atau garis tepi. Kita coba dulu cara yang pertama ya. Jadi teman-teman ini tinggal diklik 2 kali aja, kemudian pilih yang namanya picture border. Nah, di picture border, teman-teman tinggal pilih aja mau garisnya yang warna apa. Jadi misalnya saya pilih yang warna merah ya. Seperti ini teman-teman, diklik. Nah, ini dan sekarang kita sudah punya garis tepi berwarna merah.
Nah, permasalahannya, Mas, ini garisnya tipis, Mas, kurang tebal. Saya mau garisnya lebih tebal. Nah, kalau mau garisnya lebih tebal, teman-teman, caranya gampang. Sama, dari menunya, teman-teman masuk dari picture format, masuk ke picture border, kemudian pilih yang namanya weight. Nah, ini mungkin saya zoom aja ya, bentar, biar kelihatan. Nah, teman-teman di sini, dari picture format, masuk ke picture border, kemudian teman-teman pilih yang bagian ini, weight. Nah, ini dia weight. Nah, di sini teman-teman akan menjumpai beberapa ukuran, dari 1/4, setengah, 3/4, dan sampai bawah. Nah, supaya gampang, teman-teman, pilihnya yang ini aja, yang paling bawah, more lines. Jadi, teman-teman bisa diklik more lines, dan ketika pilih more lines, maka di sebelah kanan ini akan muncul tambahan format picture. Nah, di sini ada yang namanya width, gitu ya. Nah, width ini teman-teman bisa ganti, jadi misalnya saya akan ganti menjadi 5, gitu. Dan ketika saya ganti 5, maka di sini langsung lebih strong ya, lebih kelihatan. Atau kalau misalnya saya mau tambahkan jadi misalnya 10, ini akan lebih tebal lagi. Nah, dengan cara seperti ini teman-teman, maka kita bisa atur garisnya mau setebal apa. Nah, ini kalau sudah selesai, teman-teman bisa geser-geser, dan dia akan ngikut garis tepinya, karena memang dia adalah outline dari gambar ini. Oke, teman-teman semua, untuk cara yang pertama bisa? Ada kendala? Kalau nggak ada kendala, saya akan lanjutkan ke cara kedua. Oke, aman ya? So far, nggak ada yang menemui kendala. Nah, kita akan gunakan cara kedua sekarang, teman-teman. Nah, ini adalah gambarnya. Kemudian, yang saya lakukan adalah, saya akan menginsertkan sebuah shapes berbentuk lingkaran. Nah, ini dia. Jadi, teman-teman masuk dari klik insert, kemudian klik shapes, dan pilih yang bentuknya lingkaran. Itu ada di basic shapes, dan bentuknya lingkaran seperti ini. Dan sama kayak tadi teman-teman, ketika menginsertkan, jangan lupa tekan tombol shift. Karena kalau tombol shift-nya nggak ditekan, ini bisa melenceng ke kanan atau ke bawah. Tapi kalau shift-nya ditekan, bisa rapi. Nah, rapi seperti ini ya. Nah, teman-teman tinggal posisikan dia seperti ini, dan ini diklik kanan, dan pilih send to back. Dan inilah dia hasilnya. Sama ya, teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Epi ya. Pada saat di crop, kenapa gambarnya tidak pas di tengah? Oke, sebentar. Jadi seperti ini, tadi mungkin kasusnya Mbak Epi gini ya. Jadi setelah di crop to shape, sama di... Nah, kasusnya begini ya Mbak ya. Yang Mbak Epi, kasusnya seperti ini bukan gambarnya. Jadi dia gambar orangnya agak melenceng. Nah, oke. Nah, kalau seperti ini Mbak, ini gampang. Oke, nanti saya ulang cara kedua habis ini. Nah, ini kita klik aja 2 kali Mbak Epi, kita klik 2 kali, kemudian tombol crop-nya ditekan. Tombol menu crop ditekan, kita klik. Nah, ketika diklik ini muncul crop marker nih di pojok-pojok ya, yang warna hitam. Dan kita akan geser yang di pojok kiri bawah ini, kita klik, tahan, kemudian kita geser pelan-pelan ke atas, dan sambil geser jangan lupa tekan tombol shift. Tekan tombol shift sampai di posisi yang kita inginkan. Jadi misalnya seperti ini. Nah, misalnya ini ternyata setelah kita geser, Mas, ini ternyata miring nih Mas, masih nggak pas tengah-tengah. Oh, gampang. Kita klik aja gambarnya, di sini ya, ini kita klik gambarnya, kita geser sekarang gambarnya. Dah, sekarang gambarnya udah pas tengah-tengah, udah cocok, kita klik aja di luar. Dan inilah dia gambarnya sudah selesai. Begitu, Mbak Epi. Nah, sekarang kita coba langsung cara kedua ya. Nah, cara kedua adalah kita akan menginsertkan sebuah shape berbentuk lingkaran untuk dijadikan outline. Jadi kalau cara yang pertama, tadi kan kita menggunakan garis tepi. Kalau sekarang kita mencoba melakukan insert, kemudian kita pilih shapes.
Dan setelah kita pilih shapes, kita pilih yang lingkaran, shape oval. Jadi ini kayak kita mau masukin gambar lingkaran aja, sama kayak gitu. Nah, kita masukkan gambar sebuah lingkaran. Dan ketika memasukkan ini, teman-teman, jangan lupa tekan tombol shift di keyboard. Jadi kalau misalnya tombol shift-nya nggak ditekan, dia bisa melenceng gini nih. Nah, bisa gepeng ke kanan, bisa gepeng ke bawah, atau agak oval. Tapi kalau tombol shift-nya ditekan, nah sambil digeser, sambil diinsert, dia lebih rapih. Nah, gini ya. Jadi dia akan tetap proporsional. Kalau sudah, teman-teman, misalnya ini udah cocok, maka dilepas aja, tombol shift-nya dilepas, mouse-nya dilepas. Nah, sekarang kita kan mau gambar ini berada di belakang orang ya. Nah, caranya mudah, teman-teman. Ini tinggal diklik kanan, kita pilih send to back. Nah, inilah dia hasilnya. Oke. Nah, sekarang kita memiliki masalah baru nih, yaitu gambar shape-nya sama gambar orangnya nggak pas di tengah-tengah. Gimana caranya supaya gambar orangnya pas ada di tengah-tengah? Caranya gampang, teman-teman. Digeser aja kayak gini. Nah, udah pas di tengah-tengah. Nah, ini tapi di PowerPoint ada cara benernya, yaitu gini. Misalnya gambarnya melenceng ya, di sebelah sini ya. Nah, yang teman-teman lakukan adalah, ini kita klik dua-duanya nih, teman-teman. Kita blok seperti ini. Dan kemudian kita pilih dari home, teman-teman pilih yang namanya menu arrange. Ada di sebelah kanan ya, jadi saya ulangi. Dari pertama, pilih dua-duanya, teman-teman. Jadi pilih gambarnya, pilih shape di belakangnya. Kemudian dari menu home, teman-teman masuk ke arrange. Kemudian pilih yang namanya align. Kemudian pilih align center. Align center ini artinya gambarnya akan diposisikan di tengah-tengah. Jadi sekarang kalau teman-teman lihat, gambar objek orang ini berada di tengah-tengah lingkaran, secara kiri kanan. Tapi bukan atas bawah. Nah, kelihatan ya? Jadi kalau saya lihat di sini, dia secara kiri kanan, gambarnya udah pas nih, tengah-tengah. Tapi di atas bawah ternyata gambar orangnya agak terlalu ke atas. Kita perlu turunkan sedikit ke bawah. Oke, kita akan lakukan sekali lagi, teman-teman. Kita blok lagi gambar keduanya. Kita blok gambar orangnya sama gambar shape-nya. Kemudian kita pilih sama dari menu home. Kemudian kita pilih arrange. Kemudian kita pilih align. Dan kalau tadi kita pilih align center, sekarang kita pilih align middle. Dan ketika kita pilih align middle, inilah dia hasilnya. Seperti ini, teman-teman. Jadi caranya sudah pas, dia berada di tengah-tengah, baik tengah-tengah kiri kanan ataupun tengah-tengah atas bawah. Dengan cara seperti ini, teman-teman, kita bisa melakukan banyak hal nantinya. Jadi ilmu align itu sangat bermanfaat sekali, teman-teman. Nanti kalau dalam dunia dalam pekerjaan membutuhkan teman-teman membutuhkan untuk menumpuk beberapa objek menjadi satu, 3, 4, 5 objek jadi satu, gunakan align. Ini akan sangat cepat daripada kita atur-atur manual pakai mouse. Oke, teman-teman semua, kalau sudah, di sini kita bisa rubah-rubah warnanya ya. Misalnya saya rubah menjadi warna kuning, seperti ini. Kemudian outline-nya kita buang. Dan inilah dia hasilnya untuk cara kedua. Oke, sampai di sini dulu teman-teman semua. Aman? Kalau aman, silakan ketik di chat box. Aman? Dan kalau aman, kita akan lanjutkan ke trik yang ketiga untuk membuat crop to shape yang 3 dimensi. Apakah bisa masuk align middle tanpa align center? Bisa. Kalau misalnya align middle, maka dia akan ratanya atas bawah, Pak. Tapi kalau misalnya align center, dia akan ratanya kiri kanan. Itu aja bedanya. Makanya kita harus klik dua-duanya supaya supaya kita pastikan dia benar-benar berada di tengah, baik kiri kanan ataupun atas bawah. Seperti itu, Pak. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Setelah dibuat, kemudian di grouping. Nah, kalau untuk di grouping, boleh iya, boleh tidak. Kalau saya, biasanya saya grouping. Kenapa? Supaya tidak ketinggalan. Kalau misalnya menggunakan trik yang pertama, ini adalah outline ya. Ini tidak perlu di grouping, karena dia udah jadi satu. Jadi kalau kita geser-geser, nggak akan ada masalah. Tapi kalau kita menggunakan teknik yang kedua, ini kalau kita tidak grouping, maka dia ketinggalan.
seperti ini. Nah, supaya dia nggak ketinggalan, kita perlu blok dulu semua, kita klik kanan, kemudian kita pilih grup, dan kita pilih grup. Sehingga kalau kita geser, dia tidak ketinggalan. Oke. Tapi kalau di grouping boleh iya, boleh enggak. Teman-teman, saya izin ke toilet sebentar, sekitar 5 menit, nanti saya balik lagi untuk masuk ke trik yang nomor 3. Oke, sebentar ya. Ya, halo semua. Saya kembali. Oke. Ya, sebentar. Saya baca chat box dulu. Cara pertama lebih praktis ya, Mas, dari Mas Ikhwansyah. Ya, betul. Cara pertama itu lebih praktis. Cuman ada masanya di mana kita akan mungkin mengalami kesulitan ketika melakukan resize foto. Maksudnya gini, misalnya ini saya punya gambar seperti ini, dan saya mau membuat gambar ini menjadi lebih kecil. Misalnya seperti ini ya. Nah, teman-teman perhatikan, ketika saya bikin gambarnya menjadi lebih kecil, maka outline-nya menjadi lebih tebal. Dan kalau sudah seperti ini, sebetulnya caranya gampang, teman-teman. Kita klik kanan aja, kita pilih format picture. Nanti di sini kita atur untuk outline-nya, misalnya di sini kita tulis 10, kita bisa perkecil menjadi 5. Nah, jadi repotnya di situ aja. Kalau cara yang kedua, misalnya seperti ini kita perkecil, dia akan stabil gitu. Jadi pilihannya tergantung kita mau yang mana. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Cara yang ketiga, kita akan melakukan crop to shape yang bentuknya 3 dimensi. Nah, sama, kita akan gunakan gambar yang sama, si Bapak ini, Bapak employee. Kalau ada yang tanya, saya dapat gambar dari mana? Jawabannya, saya dapat gambar dari Freepik. Ini gambar yang gratis untuk digunakan dalam hal-hal seperti ini. Oke, teman-teman semua. Nah, sama seperti sebelumnya, teman-teman. Sebelum kita melakukan operasi manipulasi, ini kita duplikat dulu. Jadi slide nomor 4 ini, saya akan duplikat. Sehingga seperti ini, saya akan punya 2 gambar, saya akan punya 2 slide yang identik atau sama persis. Jadi ada slide 4 dan slide 5, ini gambarnya sama persis. Jadi teman-teman mungkin urutan slide-nya beda ya, ada yang slide 3 sama 4, ada yang 7 sama 8, nggak ada masalah. Yang penting saya minta ini di-copy dulu 2 kali, teman-teman. Ini adalah slide pertama, ini adalah slide kedua. Oke, teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan melakukan crop to shape yang 3 dimensi. Caranya mudah, teman-teman. Yang pertama, kita insertkan sebuah shape. Sebuah shape seperti ini. Jangan lupa ketika memasukkan, tekan tombol shift di keyboard. Jadi, supaya gambarnya proporsional. Nah, posisikan shape-nya seperti ini, teman-teman. Jadi, jangan menutupi semua area muka, tetapi sisakan sedikit bagian kepalanya. Begini ya. Oke, jadi posisinya dia sedikit berbeda, sedikit ke bawah, jadi sehingga bagian kepalanya ini keluar.
seperti ini, teman-teman. Dan kalau sudah, teman-teman silakan diklik untuk gambar apa namanya, gambar lingkaran ini, gambar shape-nya. Teman-teman klik kanan, pilih copy, dan teman-teman klik kanan lagi dan pilih paste. Jadi intinya saya minta gambar lingkarannya diduplikat seperti ini. Jadi sekarang kita punya 2 slide dengan gambar yang sama persis, dan di slide kedua kita punya 2 gambar lingkaran. Lingkaran yang satu berada di luar, lingkaran yang satu menutupi setengah dari bagian kepala dari gambar orang ini. Oke, teman-teman, sampai sini bisa mengikuti. Kalau ada yang mengalami kendala, silakan di chat aja ya. Ada masalah di mana atau kesulitannya di sebelah mana. Oke, sekarang ada permintaan dari saya ke Pak Mukhlis, yaitu bagi teman-teman yang mau praktek, mohon menggunakan Office dengan versi minimal 2013. Dan ada pertanyaan, kenapa harus 2013 gitu? Nah, ini saya mau jawab. Jadi gini teman-teman, versi Office yang memiliki lompatan fitur cukup jauh itu adalah dari 2010 ke 2013. Yaitu ada 2 fitur utama yang menurut saya tuh keren banget. Yang pertama adalah yang namanya Merge Shape. Merge Shape ini fiturnya PowerPoint yang diadopsi dari Corel, kalau saya nggak salah. Jadi dengan sebetulnya sudah ada namanya Combine Shape, tapi kurang bagus. Dan ketika di 2013 ada fitur yang namanya Merge Shape. Nah ini keren banget. Dan sekarang kita akan pakai Merge Shape itu seperti apa. Yang kedua adalah yang namanya Eyedropper. Eyedropper itu sangat berguna untuk mencari warna. Nanti kita juga akan praktekkan. Oke, teman-teman semua, jadi sekarang kita akan memasukkan gambar orang ini ke dalam gambar lingkaran, gitu ya. Jadi saya ulang, kita akan memasukkan gambar orang ini ke dalam gambar lingkaran. Emang bisa, Mas? Bisa. Caranya pakai apa? Nah, caranya ini menggunakan Merge Shape yang namanya intersect. Nah, kita langsung praktekin aja, teman-teman. Jadi, ini silakan diklik gambar orangnya yang berada di belakang. Jadi posisikan seperti ini ya, gambar orangnya di belakang, gambar shape lingkarannya di depan. Nah, klik yang pertama, teman-teman semua adalah klik yang bagian orangnya, foto orangnya diklik, kemudian diklik, tahan, kemudian tekan tombol yang kedua, tekan tombol shift di keyboard. Tekan tombol shift di keyboard, tahan, jangan dilepas dulu, jangan dilepas. Dan klik yang ketiga adalah klik gambar lingkaran ini. Jadi ada 3 klik teman-teman ya. Klik pertama adalah gambar orangnya. Klik kedua adalah tombol shift di keyboard, tahan, jangan dilepas. Klik yang ketiga adalah gambar lingkarannya. Nah, kalau udah diklik gambar lingkarannya, sekarang tombol shift-nya boleh dilepas. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah gambar orangnya terpilih dan gambar lingkarannya dua-duanya kepilih gitu. Nah, kalau sudah, teman-teman, kita akan masukkan dengan cara apa? Dengan cara intersect. Teman-teman bisa klik shape format di sini, atau bagi yang menggunakan 2013, kalau saya nggak salah, ada 2 menu format ya. Format yang kiri dan format yang kanan. Nah, teman-teman pilih format yang kiri, kemudian di sebelah sini ada yang namanya Merge Shape. Perhatikan setelah klik shape format atau format, maka teman-teman gerakan kursor ke sebelah kiri, ada yang namanya Merge Shape. Nah, Merge Shape itu kalau diklik, akan ada muncul beberapa menu, kita pilih yang namanya Intersect. Dan ketika kita pilih Intersect, maka hasilnya menjadi seperti ini. Jadi gambar orangnya sudah masuk ke dalam lingkaran, tetapi gambar kepalanya kepotong. Ini ya, teman-teman ya. Oke, sampai di sini saya berhenti dulu. Ada yang mengalami kesulitan? Kalau aman, boleh tulis aman. Dan lanjut. Aman ya? Nggak ada yang mengalami kesulitan? Wah, ini kayaknya udah expert semua nih. Biasanya ketika saya melakukan intersect, ini suka banyak yang nyangkut nih. Intinya adalah ketika intersect, teman-teman, urutan kliknya nggak boleh kebalik ya. Jadi klik yang pertama adalah gambar orangnya, klik kedua adalah tombol shift di keyboard, dan klik ketiga adalah yang gambar lingkarannya. Kalau kebalik nanti nggak jadi gitu. Kalau kebalik jadinya gini nih. Ini gambar shape-nya diklik, gambar orangnya diklik. Nah ini ketika di intersect,
maka hasilnya seperti ini. Nah, gambar orangnya hilang. Jadinya biru. Oke, jadi kita ini ya, masuk ke sini, ke intersect. Oke. Berikutnya teman-teman, saya minta teman-teman masuk ke slide yang 4, yang tadi kita sudah siapkan. Jadi kalau slide ini setelah jadi seperti ini, jadi kepalanya kepotong ya, ini kita tinggal aja dulu. Kita pindah ke slide yang satu lagi. Oke, Mbak Evi. Saya bingung karena PowerPoint-nya bahasa Indonesia. Waduh, ini kalau PowerPoint-nya bahasa Indonesia agak menantang kayaknya nih. Menunya agak, karena bahasa Indonesianya agak menarik ya. Nggak apa-apa, tapi dicoba aja pelan-pelan. Nanti kalau misalnya ada kendala, kasih tahu aja, nanti saya juga akan sama-sama berhenti. Oke, teman-teman semua, sekarang kita masuk ke slide 4. Dan perhatikan teman-teman di sini, kalau teman-teman melihat seperti ini, sebetulnya gambarnya udah selesai, cuman kita hanya butuh bagian kepalanya aja nih, buat ditempel gitu ya. Sehingga sebetulnya kita membutuhkan bagian kepala aja. Nah, bagian kepala itu akan kita ambil dari sini, dari slide ini. Gimana cara ngambilnya? Kita akan gunakan remove background. Nah, remove background ini adalah salah satu fasilitas yang ada sejak kalau saya nggak salah, Office 2013 itu mulai ada remove background. Nah, semakin ke sini, semakin bagus. Bedanya apa? Kalau dulu gambar pensilnya itu markernya kayak garis lurus ya. Kalau sekarang gambar markernya udah bisa digambar kayak pensil. Nah, teman-teman semua, ini gambarnya silakan diklik 2 kali, klik-klik 2 kali. Nanti setelah diklik 2 kali, teman-teman, ini perhatikan muncul ada yang namanya picture format. Kemudian perhatikan di paling kiri sekali, itu ada yang namanya remove background. Ada ya? Nah, remove background-nya teman-teman klik. Nah, apa yang terjadi ketika di remove background? Maka slide-nya menjadi ungu nih, teman-teman. Nah, apa sih bedanya yang ungu sama yang warnanya biasa? Nah, yang warna ungu itu adalah area yang akan dihapus oleh PowerPoint. Sehingga yang ungu ini perlu kita perhatikan. Nanti kalau misalnya dia warnanya ungu, dia akan hilang nih. Tapi kalau yang warnanya tidak ungu, maka dia tidak hilang. Nah, sekarang kita pilih teman-teman marks area to keep di atas ini, sehingga nanti gambar kursornya akan berubah menjadi gambar pensil. Seperti ini ya. Nah, teman-teman semua, perhatikan di bagian rambut nih, kan ada yang warnanya ungu ya. Nah, ini kita klik aja, teman-teman. Caranya gampang banget untuk pakai remove background. Ini kita klik aja nih, teman-teman. Yang rambutnya, yang warna ungu ini kita klik. Nah, sekarang rambutnya tidak hilang kan. Kemudian ini kerah bajunya kita klik. Ini kerah baju satu lagi, kita klik lagi. Dan sudah seperti ini, dan udah selesai, teman-teman. Kita nggak peduli dengan bagian bawahnya. Kenapa? Karena kita hanya butuh bagian kepalanya saja. Kalau sudah, teman-teman, silakan klik Keep Changes, dan inilah dia hasilnya. Oke, sampai di sini, teman-teman, saya berhenti dulu. Apakah teman-teman bisa? Kalau bisa, ketik aman. Dan kalau tidak bisa, silakan ketik, tuliskan kendalanya apa, nanti kita cari solusinya. Aman ya? Aman, 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 oke. Siap. Oke? Nah, sekarang kita akan lakukan keajaibannya. We will do the magic. Nah, ini magicnya sebetulnya seperti ini. Nah, teman-teman semua, sekarang saya berada di slide yang atas ya, teman-teman. Jadi, slide yang bawah, biarin dulu, jangan diapa-apain. Kita tetap berada di slide 4 yang tadi kita sudah remove background. Nah, perhatikan, yang kita butuhkan adalah bagian kepalanya saja, teman-teman. Kita nggak butuh bagian yang lainnya. Nah, ini kita klik 2 kali, teman-teman. Kita akan buang bagian yang nggak penting. Caranya gimana? Caranya kita klik 2 kali di gambarnya, kemudian kita klik crop. Kayak tadi ya, kita klik crop ya. Nah, sekarang kita klik crop. Nah, sekarang muncul nih marker poinnya nih di pojok-pojok. Nah, sekarang teman-teman semua silahkan digeser marker poinnya sehingga hanya akan sampai di area yang kita butuhkan. Jadi kita hanya butuh di bagian kepalanya saja. Yang lainnya kita nggak butuh. Saya lakukan seperti ini dan ini sudah cukup, teman-teman. Kalau sudah, kita boleh klik di luar. Dan inilah dia hasilnya. Jadi tadi gambarnya kan besar, kita crop,
kita buang bagian yang badannya di bawah sama di samping. Kita hanya butuh bagian yang ini saja. Oke, teman-teman. Nah, kalau sudah, teman-teman silakan dari sini klik kanan dan pilih copy. Kemudian masuk ke slide yang di bawah. Teman-teman klik kanan dan pilih paste. Dan inilah dia hasilnya. Sekarang kita lihat bahwa gambar orangnya itu sudah utuh lagi kepalanya. Nah, jadi kalau kita geser, ini sebetulnya tambahan, teman-teman. Gini ya, ini gambar aslinya, yang bulat tadi, hasil intersect. Ini gambar yang sudah di-remove background, dan ini kita tumpuk nih, teman-teman. Hingga hasilnya seperti ini. Oke. Berhasil, oke, mantap. Dari, wah, namanya ini, nggak ada. Oke, teman-teman semua. Keren ya. Nah, ini adalah cara melakukan crop to shape yang 3 dimensi. Ini keren banget kalau teman-teman misalnya lagi presentasi atau paparan, ya kan? Kan standar foto kan kadang-kadang cuma ngambil bulat aja gitu ya. Nah, ini kita bikin fotonya agak sedikit punya estetika, jadi fotonya kita bikin seperti ini. Itu mungkin akan jadi kesan yang sedikit berbeda kepada audiens. Wah, gambarnya keren. Bikin pakai apa? Photoshop ya? Pasti ditanyanya gitu. Enggak, nih pakai PowerPoint. Gimana caranya? Waktu itu ikut Ask the Expert edisi 64 sama Mas Fajir dari Bengkel Slide. Oke, teman-teman semua. Nah, sekarang kita punya satu shape lingkaran seperti ini. Nah, ini untuk apa? Nah, kita akan membuat ini menjadi latar belakang di sini ya, teman-teman. Jadi sekarang caranya sama, teman-teman. Ini diklik kanan aja. Teman-teman bisa pilih send to back. Kemudian posisikan ini berada di sini. Nah, kan ini ini agak kecil ya. Teman-teman bisa perbesar dengan cara klik di bagian pojok. Kemudian sambil digeser, jangan lupa tekan tombol shift di keyboard ya. Nah, seperti ini. Kalau tombol shift-nya nggak ditekan, nanti dia lari kemana-mana. Dan kalau sudah, teman-teman bisa klik kanan, send to back, dan kita geser seperti ini. Dah, selesai. Ya. Dan inilah dia membuat crop to shape 3 dimensi dengan menggunakan PowerPoint, teman-teman semua. Jadi dengan menggunakan sedikit sentuhan lagi, kalau seperti ini gambarnya udah keren. Tapi ketika kita tambahkan satu shape di belakangnya seperti ini, dan kita kasih warna yang agak-agak mencolok, misalnya kuning, ini akan menambah, gambarnya tuh jadi lebih hidup, seperti ini. Oke, teman-teman semua, untuk teknik yang ini gimana? Ada yang mengalami kesulitan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke teknik yang berikutnya. Teknik applause dulu, Pak. Terima kasih, Pak Mukhlis. Mas, sorry Mas, mau nanya. Tadi pada saat itu kan kita ada nge-crop, terus kita paste ke nih yang ini. Nah, pas pastenya itu saya nggak langsung ngepas tuh Mas, gitu. Tadinya langsung dipaste sambil dipasin ya sebenarnya ya. Oke. Sambil dipasin ya Mas. Tadi ini Pak Ropik ya Pak ya? Iwan. Oh Pak Iwan, maaf. Pak Iwan tadi ketika mau dipaste, gambarnya sempat digeser nggak Pak? Iya, gambar yang di bawah ini digeser. Kalau gambar yang di atas itu saya sempat paste. Memang posisinya nggak sama nih kan posisinya. Ya. Nggak apa-apa Pak. Jadi yang pertama, kalau misalnya gambarnya dia tidak digeser, maka ketika dipaste akan sama persis posisinya. Tapi kalau misalnya gambarnya udah digeser, itu nggak apa-apa, tinggal dipas-pasin aja. Makanya tadi di awal tekniknya adalah sebelum kita melakukan ini, kita duplikat dulu slide-nya, Pak. Iya, jadi, udah sih. Udah. Begitu diduplikat, ini mungkin saya ulang langkahnya ya. Ini mungkin cepat aja. Oh, jadi, udah bisa, Mas. Udah bisa kok. Bisa ngepas. Oke. Memang perlu sabar sih. Tapi udah bisa. Udah bisa ya? Siap, cakep. Nanti bisa dites pakai foto sendiri, Pak. Ketika paparan pasti jadinya keren banget. Oke, teman-teman semua. Gimana? Sudah mulai merasa menikmati PowerPoint? Nah, ini hal-hal kayak gini yang ternyata ada di PowerPoint kita. Jadi cuman selama ini kita nggak pernah gunakan. Jadi seru ya. Dan nggak terasa kita udah hampir 1 jam ternyata ngoprek PowerPoint. Jadi di kelas publik itu, di yang terakhir kemarin, tuh
banyak orang bilang, loh ternyata udah 3 jam loh. Ternyata nggak terasa nih ngopreknya. Jadi ini satu hal yang seru di PowerPoint, memang kalau udah ngoprek, bawaannya emang pengennya nggak lepas gitu ya. Oke, teman-teman semua. Siap. Oke, dari Pak Indra ya. Ketinggalan yang bagian remove background, oke. Oke, mungkin yang teknik ini saya ulangi sekali lagi, tapi mungkin agak cepat aja. Jadi gini teman-teman semua, jadi ini langsung aja saya copy 2 slide ya. Saya bikin slide baru teman-teman, ini saya masukkan foto orangnya seperti ini. Ya, nah ini adalah foto orangnya teman-teman. Nah, ketika seperti ini teman-teman, yang paling penting adalah slide ini diduplikat dulu nih, duplikat slide. Dan ini, jadi saya punya 2 slide yang identik, sama persis. Kemudian saya masukkan shape yang pertama berbentuk lingkaran. Nah, jadi setengah dari kepalanya ditutup sama gambar lingkarannya. Oke? Nah, kalau misalnya seperti ini, kemudian yang kedua, ini saya duplikat keluar. Jadi saya punya 2 lingkaran dengan 2 slide. Gini ya. Nah, jadi slide yang pertama, ini gambar orangnya ditutup dengan gambar lingkaran. Ini saya lakukan intersect. Kemudian di slide yang atasnya, ini diklik 2 kali. Kemudian lakukan pilih remove background yang berada di kiri atas. Nah, di sini Mas Indra nih tadi. Jadi klik 2 kali aja Mas gambarnya, klik-klik 2 kali. Kemudian muncul di paling kiri, itu ada remove background. Nah, ketika itu diklik, maka Mas lihat, ini ada area yang berwarna ungu, ini yang akan, area yang berwarna ungu, ini yang akan dihapus sama PowerPoint. Nah, kita pilih marks area to keep, dan kita klik rambutnya Mas, supaya nggak kepotong. Gitu ya. Jadi area-area yang warna ungu, ini kita klik aja. Nah, kalau sudah, kita keep changes. Nah, di sini, kita klik 2 kali gambar orangnya, kemudian kita pilih crop, dan kita sesuaikan supaya kita hanya butuh gambar, gambar mukanya saja, gitu ya. Nah, di sini, kalau sudah, teman-teman, ini mungkin ini langkahnya sama kayak tadi Pak Iwan ya. Jadi posisinya gini Pak Iwan, kalau ini identik, slide-nya belum digeser-geser, maka kita tinggal klik kanan Pak, kemudian kita pilih copy, kita masuk ke slide 7 dan kita tekan paste. Dan inilah dia hasilnya. Oke, siap. Oke Pak Indra. Oke teman-teman, kita masuk ke materi berikutnya. Ini relatif terlihat lebih sulit, tapi ternyata melakukannya lebih mudah. Kita akan bikin yang ini nih teman-teman. Kita akan bikin yang efek yang ini dia. Nah, ini dia, brush effect di PowerPoint. Ini terlihat lebih sulit daripada yang crop tadi, tapi pelaksanaannya ini lebih mudah loh. Mari kita coba teman-teman. Nah, di materi yang saya kirim ke Pak Muhlis, itu ada folder namanya font. Ada 2 jenis font, teman-teman. Yang pertama namanya Brush King, yang kedua namanya Rodrich. Kalau teman-teman bisa install fontnya di dalam komputer atau laptop, maka ini install aja, karena ini bagus banget buat berkreasi. Nah, saya akan gunakan satu font yang namanya Brush King. Jadi di sini saya akan masukkan sebuah teks huruf I, teman-teman. Dan huruf I ini saya perbesar ukurannya jadi 400. Nah, seperti ini. Jadi gampang ya, teman-teman. Ini cuman tugasnya gampang, bikin slide baru, masukkan huruf I, seperti ini, huruf I. Kalau teman-teman default-nya itu kan namanya Calibri ya, kalau saya nggak salah ya. Nah, kemudian ini kita ganti teman-teman menjadi Brush King. Nah, dia langsung berubah nih teman-teman, seperti ini. Oke, dari pertanyaan dari Mas Ikhwan, cara menginstal font. Nah, caranya gini Mas, mudah. Jadi dari materi yang saya berikan, nah ini Mas Iwan bisa klik kanan, kemudian diekstrak dulu, misalnya menjadi folder ini.
Nah, jadi nanti sampai ada foldernya. Kemudian ini diklik 2 kali aja masuk ke dalamnya. Nanti di file .otf ini klik kanan aja Mas, kemudian pilih langsung install. Dan kalau dipilih install dia langsung install, udah selesai gitu aja. Jadi langkahnya yang pertama diekstrak. Nah, jadi di sini Mas Iwan ini yang dikasih sama Pak Muhlis. Jadi pertama bentuknya masih zip nih Mas. Nah ini misalnya saya mau ekstrak yang road rage ini diklik kanan, kemudian pilih yang 7-zip. Saya kebetulan pakai 7-zip ya. Mungkin ada yang pakai WinRAR, ada yang pakai WinZip. Udah bisa Mas, makasih. Oh, udah bisa. Sip. Siap. Oke. Belum pernah install, lupa saya. Siap. Oke. Nah, kalau udah saya ulang ya. Oh, Mas Iwan, jangan lupa kalau udah diinstal font-nya, kalau tadi diinstal dalam kondisi PowerPoint-nya terbuka, PowerPoint-nya ditutup dulu, Mas. Karena kalau dia nggak ditutup, dia nanti font-nya nggak terbaca. Jadi tutup dulu, terus dibuka lagi. Dulu ya. Ditutup aja, buka lagi, nanti font-nya biar terbaca. Nah, teman-teman, sekarang saya masukkan sebuah teks, huruf I. Nah, kalau sudah huruf I ini, teman-teman, ini diganti font-nya dari Calibri, saya ganti menjadi Brush King namanya. Dan inilah dia hasilnya. Jadi, teman-teman, brush yang teman-teman lihat di poster kucing itu, sebetulnya itu adalah font. Itu adalah font, goresan font yang namanya Brush King. Ini teman-teman bisa putar sedikit seperti ini. Jadi kita sedikit bikin gaya sedikit ya. Nah, kemudian ini klik kanan, kita copy, kita paste. Nah, jadi sekarang saya paste 3 kali nih, seperti ini. Jadi saya punya 3 font nih teman-teman. 3 huruf I dengan font yang namanya Brush King. Nah, kalau sudah, teman-teman, ini tinggal ditumpuk aja caranya seperti ini. Tumpuk satu lagi, tumpuk satu lagi. Nah, gini ya. Nah, teman-teman, ini boleh divariasikan ya. Jadi misalnya, yang paling kiri, teman-teman mau bikin agak landai posisinya, ini nggak ada masalah. Nah, Mas, misalnya, tadi kan cuma ngetik aja ya, Mas. Ngetik kan ya? Ya. Cuma betul. Insert font aja kan ya? Insert teks ya? Iya. Insert teks, kemudian ganti huruf sama diperbesar teksnya aja kan ya? Betul. Oke. Sip. Ya. Dan ini kita tumpuk seperti ini nih, teman-teman. Jadi sekarang posisinya dia sebuah font yang sebetulnya tiduran gitu. Jadi brush-nya agak tiduran. Nah, ini sekarang, sebelum dilakukan berikutnya, saya minta slide ini teman-teman duplikat dulu nih. Nah, ini adalah message yang penting ketika nanti teman-teman melakukan manipulasi gambar, itu aslinya teman-teman simpan dulu. Karena nanti kalau udah di union segala macam, itu aslinya akan hilang. Nah, supaya tetap ada, ini kita duplikat dulu slide-nya. Jadi slide 8, saya simpan ini, masih dalam bentuk font. Nah, di slide 9, saya akan gunakan brush ini jadi satu nih, teman-teman. Nah, saya akan jadikan ini sebagai sebuah gambar. Caranya gimana? Caranya adalah, ini kita blok aja teman-teman semua, kita pilih semua, select all, bisa di-blok, atau Ctrl A. Pastikan semuanya kepilih nih, teman-teman. Jangan ada yang nggak kepilih. Nah, teman-teman masuk dari shape format, kemudian masuk dari pilih merge shape, dan pilih, kalau tadi pilihnya intersect, sekarang pilihnya adalah union. Nah, gitu ya. Saya ulang ya, teman-teman ya. Jadi pilih dulu semuanya, kemudian pilih dari menu shape format, kemudian pilih merge shape, kemudian pilih union. Nah, perhatikan ketika tadinya bentuknya font, maka sekarang ini bukan font, teman-teman. Ini sekarang jadi gambar. Gitu ya. Nah, sekarang apa buktinya ini gambar? Sekarang coba teman-teman geser. Coba teman-teman geser-geser, ini udah nggak bisa diganti fontnya nih. Kalau tadinya kan masih bisa kepisah-pisah nih, ya kan? Nah, ini kan masih bisa diganti-ganti nih, ada klip-klipnya buat edit. Nah, sekarang udah jadi brush dalam bentuk gambar. Nah, ketika diklik 2 kali, teman-teman, misalnya contoh nih,
mau kasih warna kuning. Nah, itu jadi warna kuning semuanya. Brush. Ini udah bukan font, ini adalah gambar. Gitu. Oke, dari Pak Ropik. Gagal, oke. Gagalnya di sebelah mana, Pak? Oke, ini mungkin Mas, saya ulang. di Ya? itu pas di kan udah ngetik huruf tadi katanya install dulu, pas install dulu itu ternyata susah ini. Pas install dulu, bis install ternyata udah ketinggalan saya. Oh, gitu. Tapi udah berhasil diinstal fontnya? Sudah. Oke, saya ulang kalau gitu ya, Pak. Oke, teman-teman. Jadi ini saya ulang aja langkahnya. Jadi yang pertama, teman-teman masukkan sebuah teks huruf I. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini huruf I ini diperbesar menjadi ukurannya 400. Sebetulnya nggak harus 400 sih, selera aja ini. Kebetulan ini kayaknya ukuran paling ideal untuk ukuran kanvasnya PowerPoint. Oke, teman-teman, kalau sudah, ini sekarang huruf I-nya kita ganti nih, teman-teman. Yang tadinya Calibri, kita ganti menjadi Brush King, seperti ini. Nah, jadi teman-teman, ini sebetulnya ini huruf I nih. Nah, ini saya lihatin ya, ini huruf A, ini huruf B, ini huruf C. Nah, kelihatan ya, teman-teman. Jadi ini sebetulnya goresan jenis font yang jenis fontnya itu goresan goresan kuas. Nah, kita akan mengambil huruf I. Nah, huruf I-nya itu bentuknya seperti ini. Begini ya. Nah, kalau ada di sini, teman-teman, kita sekarang copy 3 kali. Ini kita klik kanan, kita copy, klik kanan, kita paste. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, ini bisa kita puter-puter. Kita bikin aja brush-nya sesuai selera. Ini saya bikin dia modelnya agak semakin rebah seperti ini. Nah, ini kita punya brush modelnya seperti ini, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, ini kita akan gabungkan ketiga huruf I ini menjadi sebuah brush gambar. Oke, caranya gimana? Nah, caranya supaya ini tetap aman, ini kita klik kanan di slide ini, kemudian kita duplikat slide. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan lakukan union. Kita akan rubah ketiga teks ini menjadi sebuah gambar. Caranya gimana? Ini caranya mudah, teman-teman. Kita blok aja semua, kita pilih semuanya. Kira-kira gitu. Bisa di blok, bisa di select all, select Ctrl A. Kemudian kita pilih shape format, kemudian kita pilih merge shape, dan kita pilih union. Dan inilah dia hasilnya warna hitam. Oke, ada pertanyaan. Ini nggak bisa ketika union malah ngeblok hitam. Maksudnya ngeblok hitam itu semuanya hitam ya? Iya Mas, di sini warnanya hitam semua. Mas mau ini nggak? Mau sharing screen nggak? Sharing screen, saya lagi pakai handphone soalnya. Oh, pakai handphone ya? Gitu. Kalau di... Sebentar, ini tadi ngikutin langkah-langkah yang saya kasih, jadinya hitam ya, Pak? Jadi ini saya Ctrl A, terus saya pilih format, merge, union, jadinya hitam. Blok hitam. Blok hitam, hitam total gitu ya? Iya, gitu. Nggak tahu sih ada yang sama apa enggak. Ada yang kayak saya apa enggak. Oke. Ada yang mengalami masalah yang sama? Oke. Biasanya soalnya ketika ini di blok, oke, ada yang aman, tapi tadi ada yang masalah ya, ada yang nyangkut sedikit. Ini Pak siapa? Maaf tadi Pak. Oh, saya Riza Pak. Oh, Pak Riza, oke. Pak Riza, ketika langkahnya udah betul ya Pak? Jadi pertama masukkan sebuah teks, huruf I, huruf I-nya kita ganti jadi brush king. Iya, betul. Kemudian brush king-nya ditempel, ada beberapa huruf jadi satu. Kemudian di select all, dan dibikin merge shape dan union. Iya, oke. Bentar ya. Ya. Format, merge shape, union. Nah. Bisa Pak? Jadi begini. Hah?
Jadinya kotak hitam begini jadinya. Jadi kotak hitam ya? Iya. Gitu. Nggak apa-apa sih, lanjut aja, nggak apa-apa. Ntar saya simak aja. Ya udah, oke. Nah, teman-teman semua, ketika ini kita pilih Union, maka ini sudah menjadi sebuah gambar nih. Ini bukan lagi font nih, teman-teman. Nah, kalau ini sudah menjadi gambar, sekarang kita tinggal masukkan gambar ke dalam shape. Nah, kita coba ya, misalnya saya tadi di folder yang saya kasih, ada beberapa gambar, kita coba menggunakan gambar yang, apa ya, misalnya gambar yang ini, panda. Nah, sebentar. Ini. Oke, ini saya masukin gambar panda ke dalam slide. Oke, nah inilah dia gambar pandanya. Nah, hal yang paling penting teman-teman, pertama adalah pastikan gambar objek ini berada di belakang brush. Jadi kita harus klik kanan dan kita pilih send to back, gitu ya. Nah, jadi sekarang gambar si brush-nya ada di depan nih. Nah, kemudian yang kedua, pastikan juga gambar objeknya ini lebih besar daripada gambar brush-nya. Nah, jadi jangan melakukan seperti ini nih. Nah, kalau gini, ini nggak bagus, karena brush-nya lebih besar. Nah, brush-nya harus lebih kecil daripada gambar shape-nya. Jadi, gambarnya bisa kita perbesar, seperti ini. Ini ya. Kemudian shape-nya kita masukin ke dalam. Nah, misalnya seperti ini, sudah cukup. Dia berada di dalam. Nah, teman-teman, inilah keajaibannya. Masih ingat tadi yang intersect, yang kita melakukan remove background untuk yang apa? Crop to shape 3 dimensi, dan kita akan lakukan cara yang sama, teman-teman. Ini kita klik gambarnya, 3 klik ya, ingat ya. Pertama, klik gambar pandanya, kemudian klik yang kedua adalah tekan tombol shift di keyboard. Tahan, jangan dilepas. Kemudian klik yang ketiga adalah klik gambar brush-nya. Oke, jadi ada 3 klik teman-teman ya. 1, klik gambar panda yang ada di belakang. Klik yang kedua adalah tahan tombol shift yang ada di keyboard, tahan, jangan dilepas. Klik yang ketiga adalah klik shape yang udah kita bikin yang brush tadi. Kalau udah kepilih begini, teman-teman, bisa masuk dari shape format, pilih merge shape, dan pilih intersect. Dan inilah dia hasilnya, teman-teman. Oke, dan inilah dia membuat efek brush dengan PowerPoint. Jadi kalau teman-teman membuat paparan, bikin cover judul kayak gini tuh beda banget ya. Apa? Teman-teman tinggal kasih tulisan di sebelah kanan, ya kan? Misalnya bicara tentang konservasi panda, pentingnya konservasi panda untuk masa depan. Nah, itu udah dengan gambar kayak gini, itu udah strong message banget. Keren lah, kira-kira gitu. Oke, teman-teman semua. Ending applause lagi, Pak. Oke. Sukses, alhamdulillah. Keren ya. Jadi malam ini itu ilmu yang saya share pada teman-teman semua. Jadi silahkan kalau ada yang mengalami kesulitan boleh ditulis, dan kalau misalnya tidak ada kesulitan boleh tulis aman atau sukses atau boleh yang lainnya. Alhamdulillah di sini teman-teman semua sukses ya. Aman, sukses, keren, alhamdulillah, siap. Oh, nggak sukses. Ada hitam-hitamnya. Hitamnya blok hitam gitu ya. Jangan-jangan kasusnya sama kayak Pak ini nih tadi. Pak siapa? Pak Iwan ya? Pak Iwan. Pak Riza. Aman, Mas, aman. Udah aman. Siap. Masanya teman-teman saya nggak ada yang ikut nih. Saya harus ngajarin besok. Tenang, Pak. Ini ada, ini di-record ini. Nanti bisa di-share rekamannya sama Pak Mulis. Oke. Waduh, kalau pakai WPS Office, saya agak susah nih. Karena saya kebetulan menggunakan PowerPoint. Ya, jangan terbalik ya, teman-teman ya. Jadi ketika diklik 3 kali tadi, klik yang pertama adalah gambar panda yang ada di belakang.
klik kedua adalah tombol Shift di keyboard, tahan, jangan dilepas. Klik yang ketiga adalah gambar brush-nya. Nah, setelah yang brush-nya diklik, baru tombol Shift-nya dilepas, dan baru lakukan intersect. Jangan kebalik. Kalau kebalik nanti dia jadi hitam semua, atau jadi biru semua. Gitu ya. Oke, boleh diulang pas klik 3 kali, boleh. Ini saya ulang ya. Jadi sekarang posisinya begini, ini gambar panda, ini gambar brush, ya. Jadi yang pertama, sekarang pindahkan gambar panda ini ke belakang. Jadi dengan cara klik kanan, kita pilih send to back. Send to back. Nah, sekarang gambar pandanya sudah berada di belakang brush nih. Yang kedua, perlu dilihat bahwa gambar brush-nya itu jangan sampai keluar dari gambar panda. Jadi jangan sampai begini nih. Nah, ini jangan sampai, karena nanti dia akan kepotong di sini nih. Jadi kita harus pastikan, kita tinggal geser-geser aja, supaya gambar brush-nya ini ada di dalam gambar panda. Jadi kalau misalnya teman-teman gunakan gambar yang lain, jangan sampai gambar brush-nya itu melebihi frame dari gambarnya. Nah, kita ulang ya. Nah, kemudian sekarang kita lakukan 3 klik ajaibnya. Klik yang pertama adalah gambar pandanya. Klik yang kedua adalah tombol Shift di keyboard, tahan, jangan dilepas. Klik yang ketiga adalah gambar shape berbentuk brush yang tadi sudah kita buat. Nah, jadi posisinya jangan kebalik. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa lakukan pilih menu shape format, atau kalau yang menggunakan 2013, kalau saya nggak salah, dua-duanya format ya. Format, pilih format yang sebelah kiri, kemudian pilih merge shape, dan pilih intersect. Dan inilah dia hasilnya. Seperti ini. Oke. Ya, sudah diulang ya barusan Mbak Tria Sofa dan Mas Ruhul ya, Mas Ruhul Fadilah. Oke, semoga sekarang sudah bisa. Pas, boleh diulang yang pas merge 3 gambar. Oke. Mbak Epi udah bisa? Oke. Oh, Mas Ruhul. Oh, sorry Mbak Ruhul ya. Maaf Mbak Ruhul. Maaf. Ini memang kalau hanya baca teks kadang-kadang suka saya sering salah nih menginterpretasi ini Mbak atau Mas. Oke, mohon maaf. Oke. Ya, teman-teman semua, mungkin itu yang bisa saya share malam ini. Ada 2 tips sederhana ketika teman-teman mau melakukan sebuah kreasi dengan PowerPoint. Dan saya izin sharing. Jadi intinya adalah saya mau ajak teman-teman untuk explore lagi PowerPoint-nya lebih lanjut ke ke tahap yang berikutnya. Jadi iya PowerPoint untuk bikin slide presentasi betul, tapi ternyata setelah itu ada banyak lagi yang bisa kita lakukan dengan PowerPoint. Salah satunya membuat kreasi foto editing seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar lebih lanjut, bisa langsung kunjungi website kami di masteringpowerpoint.com. Jadi kita punya kelas setiap hari Sabtu, setengah hari. Di sini ada salah satu murid saya, jadi Mbak Dena. Jadi udah 3 minggu belajar, dan insya Allah besok yang keempat. Dan kita punya banyak banget students, kurang lebih hampir 300 orang, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, bahkan beberapa ada di negeri jiran ya. Jadi kita punya 4 tema menarik bulan Juli besok, mulai dari belajar bikin microblog atau karusel buat Instagram, kemudian membuat foto editing, nah kayak yang hari ini, cuma nanti di kelas akan lebih banyak lagi materinya dan prakteknya. Kemudian berikutnya ada juga materi untuk belajar membuat slide design untuk keperluan kantor. Dan satu lagi adalah, ini adalah kelas ekstra, kelas tambahan, di mana kita belajar public speaking. Jadi untuk presentasi kita juga butuh kemampuan public speaking. Jadi di kelas yang minggu terakhir ini bicara dari aspek public speaking-nya untuk delivery presentasi. Mungkin malam ini itu yang bisa saya share teman-teman semua. Dan sekaligus ajakan bahwa ilmu itu semakin dibagi, semakin bertambah. Jadi, mari kita sama-sama menjadi pejuang ilmu. Sekian dari saya kembalikan kepada Pak Mukhlis. Bila taufiq walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Pak Fajri atas sharingnya. Memang lagi-lagi waktu yang begitu cepat rasanya dan memang sepertinya tidak akan cukup kalau cuma 90 menit. Karena memang pertemuan seperti ini ya tentu harus banyak latihan dan mungkin pada kesempatan ini kami izin untuk dari Bu Dena mungkin apabila ada yang disampaikan Bu. Tidak ada Mas Muhlis. Semoga bermanfaat aja sih bagi teman-teman semua. Amin. Oh, Aja. ya, terima Jangan kasih. lupa latihan. Ya, terima kasih Bu. Ya, dari Pak Iwan ini Pak Fajri merupakan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang. Oke. Ya, mungkin ada sepatah kata Pak Iwan. Mic-nya dibuka Pak. Pak Iwan, mic-nya. Ya, Mas Fajri, makasih ya Mas. Ini Ya, Pak. membuka itu saya suka sebenarnya, cuman begitu pas itu ternyata PowerPoint gampang banget, maksudnya cukup sakti ya. Jadi Sakti, membuat Pak. kita ini, karena saya pikir kok pakai PowerPoint, saya juga nanya, loh kok ini pakai PowerPoint? Ini ternyata cukup sakti dan relatif mudah. Mudah ya, Pak. Berguna banget Mas Mumu. Ya. Apa namanya? Saya pikir nanti Mbak Dena atau Mas Ropik atau apa nih bisa, nanti kalau nggak Mas Mumu aja nggak ikut kelas itu, nanti Mas Mumu yang bagi ke kita. Mas Mumu dibayarin sama Pak Ropik. Gitu. Oke, makasih ya Mas Fajri, makasih Mas Mumu. Sama-sama Ya, siap, Pak, Pak. sama-sama. Ya, terima kasih. Mungkin kita sapa Ibu Ayat dari Corporate University BPJS Kesehatan. Selamat malam Mas Mumu, Mas Fajri. Selamat malam Bu. Terima kasih, ini materinya. Mas, para sekolah. Mungkin kalau saya keren banget nih materinya Mas, saya cuma mungkin nitip. Nanti alamat email saya mohon disampaikan ke Mas Fajri ya Mas Mumu ya. Mas Fajri, saya mohon bantuan kalau ada flyer terkait dengan virtual learning-nya, silahkan disampaikan ke kami. Nanti kami inisiasi untuk apa namanya keikutsertaan dari BPJS Kesehatan secara global. Tadi ada beberapa yang sebelumnya udah loh, Mas Mumu, yang kemarin itu, yang itu tuh, itu udah tindak lanjut. Kalau nggak salah temannya Mas Fajri juga. Iya. Alhamdulillah ini sedang dalam proses. Insya Allah kita akan ikutkan pegawai dari BPJS Kesehatan. Nanti juga untuk yang ini, Mas Haji, kami minta tolong dikirimkan flyernya, sudah termasuk di dalamnya modul apa saja yang mau didiklatkan. Mungkin seperti itu Mas Fajri. Nanti saya Terima kasih Bu Ayat. At least satu kepil satu Mbak Ayat. Satu kepil satu ditambah satu. Jadi Mas Mumu. Pak Iwan menghina saya nih, masa satu kepil satu aja? Ya ditambah Bu. Iya. Kan kalau belajar jangan dibatasi Pak Iwan. Setuju Bu Wati. Pak Iwan ngomong sama Sultan kok gitu Pak Iwan? Kalau sama Sultan tuh nggak boleh gitu Pak. Astagfirullahaladzim. Fitnah tuh Pak Ropik, fitnah. Terima kasih Bu Ayat. Mungkin kita sapa juga Pak Hartono Purba dari KC Watampone, Kepala BPJS Kesehatan Watampone. Pak Tono. Siap, Komandan. Ya, selamat mungkin malam. ada sepatah kata Pak. Weh, mantap. Ini ahlinya. Ahlinya ini. Mantap ini, mantap. Saya biasa buat begini, tapi nggak pernah terpikir kalau ini pakai PowerPoint. Gitu. Biasa saya pakai Photoshop dan sejenisnya, kalau di HP pakai PixArt seperti itu. Dan ini mantap sekali nih Pak, ilmunya dari ternyata PowerPoint sekarang punya fitur begini. Terima kasih Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak Hartono. Ya, terima kasih Pak. Kita coba sapa Ibu Ida dari Palu. Ibu monitor. Ibu Ida. Tidur Bu Ida. Ya.
Mungkin ya. Oke, selanjutnya Ibu Despita mungkin dari Singkawang. Halo Bu. Mungkin udah tidur ya? Ya, oke, mungkin cukup. Jadi kami tentu mewakili rekan-rekan Duta BPJS Kesehatan mengucapkan banyak berterima kasih kepada Pak Fajri Bengkel Slide telah berkenan sharing bersama kami di sini. Jadi walaupun malam ini mungkin yang join live hanya sekitar 90 orang lebih, namun recording dari kegiatan ini akan kami share di grup nasional kami, Pak Fajri, jadi di Telegram. Itu nanti teman-teman yang tidak sempat live pada malam hari ini akan bisa memanfaatkan atau mengikuti juga paparan materi yang telah di-share oleh Pak Fajri tadi, sehingga nanti bisa di-share lagi ke teman-teman yang lain di masing-masing unit kerja. Mungkin itu, dan alhamdulillah ada kabar gembira juga tadi dari Ibu Ayat. Mudah-mudahan kerjasama ini dari BPJS Kesehatan maupun dengan Bengkel Slide mungkin bisa lebih bagus lagi di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu terima kasih kami sampaikan Bapak Ibu para leader yang telah berkenan join juga memberikan arahan dan sepatah kata. Kami ucapkan terima kasih atas supportnya dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam salah kata maupun salah perbuatan. Yang terakhir mungkin kami mendoakan kepada Pak Fajri dan Bengkel Slide, semoga sehat dan sukses selalu Pak. Semoga apa yang dibagikan pada malam hari ini menjadi amal jariah bagi Bapak. Amin. Mungkin bukan hari ini kami memanfaatkan, tapi bisa jadi besok atau lusa. Mungkin bukan saya yang memanfaatkan, tapi bisa jadi rekan saya, keluarga saya, atau siapapun nanti yang akan saya teruskan ilmu ini. Jadi tentu insya Allah sangat bermanfaat sharing Bapak pada malam hari ini. Mungkin yang terakhir kita akan minta untuk kesempatan foto bersama mungkin. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih berpakaian sopan dan rapi misalkan, tentu kita minta open kamera dan open mic sekaligus menyapa Pak Fajri. Kita akan foto bersama, ya oke. Terima. Oke, kita akan hitung ya. Sampai 3. 1, 2, 3. Yeay. Ya, satu kali lagi ya. Belum berasa ini. Sabar. Dan 3 ya. Ya, siap. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Fajri. Terima kasih Mas Fajri. Terima kasih Pak Fajri. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Umu. Terima kasih Pak Fajri ya. Terima kasih.